Lebaran, katanya momen kemenangan, momen pulang, momen berkumpul, momen saling memaafkan. Tapi anehnya, setiap tahun setelah Lebaran selesai, banyak orang justru merasakan hal yang sama. Dompet tiba-tiba terasa lebih tipis, tabungan mendadak berkurang, bahkan ada yang harus menata ulang keuangan hanya karena 1 minggu perayaan. Lucunya, yang bikin keuangan berantakan saat Lebaran seringkali bukan kebutuhan, bukan juga karena harga-harga naik, tapi karena satu hal yang jarang kita akui, gengsi. Lebaran yang seharusnya sederhana, perlahan berubah menjadi panggung kecil, tempat orang-orang tanpa sadar ingin terlihat lebih mapan, lebih berhasil, lebih jadi. Tiba-tiba kita merasa harus punya sesuatu yang baru. Baju baru, sepatu baru, HP baru, atau setidaknya cerita baru tentang hidup kita. Bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena kita tidak ingin terlihat tertinggal. Dan dari situlah pengeluaran kecil mulai muncul. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya setelah Lebaran selesai, kita baru sadar sesuatu. Bukan kebutuhan yang membuat keuangan berantakan, tapi gengsinya. Dan menariknya, gengsi saat Lebaran ini jarang datang secara terang-terangan. Tidak ada yang berdiri lalu berkata, "Ini lomba siapa paling sukses." Tidak ada yang mengumumkan siapa yang paling mapan tahun ini. Tapi entah kenapa, setiap orang tetap datang dengan versi terbaik dirinya. Versi yang sudah dipoles, versi yang terlihat rapi, versi yang hanya menampilkan bagian hidup yang paling terlihat baik. Dan tanpa sadar, kita mulai ikut bermain di dalamnya. Mulai ingin terlihat sama suksesnya, mulai ingin terlihat tidak tertinggal. Padahal seringkali yang kita kejar bukan kebutuhan, tapi pengakuan, bukan kenyamanan, tapi penilaian. Dan dari situlah pengeluaran-pengeluaran kecil mulai muncul. Yang awalnya terasa sepele, lama-lama berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang setiap tahun diam-diam mengacaukan keuangan kita setelah Lebaran. Menariknya lagi, pola ini hampir selalu sama. Bukan karena Lebarannya, bukan karena tradisinya, tapi karena ada beberapa gengsi kecil yang tanpa sadar kita bawa setiap kali pulang kampung. Biasanya, semua itu muncul lewat 5 gengsi Lebaran berikut. Poin pertama, gengsi baju baru. Lebaran identik dengan satu kalimat yang hampir semua orang pernah dengar. Lebaran harus pakai baju baru. Kalimat yang terdengar sederhana, bahkan terasa seperti tradisi biasa. Dari kecil kita sudah mendengarnya. Setiap menjelang Lebaran, toko pakaian mulai ramai. Mall penuh, pasar penuh, semua orang berburu hal yang sama, yaitu baju baru. Padahal kalau dipikir-pikir, tidak ada aturan tertulis bahwa Lebaran harus selalu memakai baju baru. Tidak ada juga yang benar-benar datang ke rumah kita hanya untuk mengecek baju kita baru atau tidak. Tapi anehnya, kita tetap merasa harus membelinya. Bukan karena semua baju lama sudah rusak. Bukan juga karena kita benar-benar membutuhkannya. Tapi karena ada perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak enak kalau terlihat memakai baju yang sama seperti tahun lalu. Seolah-olah Lebaran adalah panggung kecil di mana semua orang harus terlihat lebih rapi, lebih segar, lebih baru. Dan tanpa sadar, standar itu perlahan berubah menjadi tekanan. Kita mulai membandingkan. Dia beli gamis baru. Wah, sepatunya baru. Satu keluarga pakai seragam baru. Akhirnya kita pun ikut berpikir, kayaknya gue juga harus beli deh. Padahal sebelum melihat itu semua, mungkin kita sebenarnya sudah cukup. Lemari masih penuh, baju masih layak, masih rapi, masih nyaman dipakai.
Tapi begitu suasana lebaran mendekat, rasa cukup itu tiba-tiba hilang, digantikan oleh rasa takut terlihat biasa saja. Dan dari situlah pengeluaran kecil mulai muncul. Awalnya satu baju, lalu sepatu, lalu mungkin sandal. Kalau sudah berkeluarga, ceritanya jadi lebih panjang. Baju anak, baju pasangan, seragam keluarga. Tanpa terasa jumlahnya jadi banyak. Dan yang menarik, seringkali keputusan itu diambil dengan kalimat sederhana. Ya udahlah, setahun sekali. Kalimat yang terdengar masuk akal. Padahal kalau dikumpulkan, pengeluaran setahun sekali ini bisa jadi salah satu pengeluaran terbesar saat lebaran. Ironisnya, setelah lebaran selesai, baju itu seringkali hanya dipakai 1 atau 2 kali, lalu kembali masuk lemari. Menjadi bagian dari tumpukan pakaian yang jarang dipakai lagi. Bukan tidak membeli baju baru itu salah. Tidak. Kadang memang menyenangkan. Kadang memang pantas kita rayakan. Tapi masalahnya muncul ketika keputusan itu bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena gengsi. Karena takut terlihat tidak ikut merayakan, karena takut dianggap tidak siap lebaran. Padahal makna lebaran tidak pernah ada hubungannya dengan seberapa baru pakaian kita. Tapi seharusnya dirayakan adalah hati yang kembali bersih. Bukan lemari yang kembali penuh. Dan dari satu gengsi kecil itu, pengeluaran lebaran seringkali mulai membesar. Padahal itu baru permulaan. Karena setelah baju baru, biasanya muncul gengsi berikutnya yang tidak kalah mahal. Poin kedua, gengsi THR dan amplop lebaran. Setelah urusan baju baru selesai, biasanya muncul satu tradisi lain yang tidak kalah identik dengan lebaran, amplop. Tradisi memberi uang kepada keponakan, anak kecil, atau keluarga yang lebih muda. Sebuah kebiasaan yang sebenarnya indah, karena di dalamnya ada makna berbagi. Ada kebahagiaan kecil ketika melihat anak-anak tersenyum menerima amplop lebaran. Masalahnya bukan di tradisinya. Masalahnya muncul ketika tradisi itu perlahan berubah menjadi ajang perbandingan. Awalnya mungkin sederhana. Kita hanya menyiapkan beberapa amplop kecil, sekedar berbagi, sekedar memberi. Tapi begitu hari lebaran tiba, kita mulai melihat hal-hal lain. Ada yang memberi amplop lebih tebal, ada yang memberi dalam jumlah lebih besar, ada yang dengan santai membagikan uang ke banyak anak sekaligus. Dan tanpa sadar, pikiran kita mulai bekerja. Kayaknya amplop gue kekecilan ya. Kayaknya harus gue kasih lebih nih. Gak enak kalau terlalu kecil. Padahal anak-anak yang menerima seringkali bahkan tidak peduli jumlahnya. Yang mereka ingat hanya satu hal. Mereka dapat amplop. Mereka senang dan selesai. Tapi bagi orang dewasa, ceritanya seringkali berbeda. Amplop kecil bisa terasa seperti simbol. Simbol kemampuan, simbol status, simbol seberapa mapan kita terlihat di depan keluarga. Dan disitulah gengsi mulai ikut bermain. Ada yang akhirnya menaikkan jumlahnya, ada yang menambah jumlah amplopnya, ada yang bahkan sampai menghitung ulang berapa anak yang akan ditemui hari itu. Bukan lagi sekedar berbagi, tapi juga menjaga kesan. Jangan sampai terlihat pelit. Jangan sampai terlihat kurang mampu. Padahal kadang yang memberi juga sering berjuang dengan keuangannya sendiri. Masih ada cicilan, masih ada kebutuhan rumah tangga, masih ada rencana keuangan yang harus dijaga. Tapi saat lebaran datang, semua itu seringkali dikesampingkan. Karena rasanya tidak enak kalau tidak ikut dalam standar yang tidak tertulis itu. Akhirnya kita memberi lebih dari yang seharusnya. Lebih dari yang sebenarnya nyaman bagi keuangan kita. Dan kalau dihitung setelah lebaran selesai, jumlahnya kadang tidak kecil. Puluhan amplop, ratusan ribu,
kadang bahkan jutaan. Bukan karena kita dipaksa, bukan juga karena ada aturan, tapi karena gengsi yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Yang lebih ironis lagi, setelah semua amplop itu dibagikan, jarang ada yang benar-benar mengingat jumlahnya. Anak-anak tetap bermain, keluarga tetap bercanda, dan hidup tetap berjalan seperti biasa. Yang tersisa hanya satu hal, dompet yang terasa lebih ringan dari sebelumnya, dan itu baru gengsi kedua. Karena setelah urusan amplop lebaran, biasanya ada gengsi lain yang sering muncul saat kita mulai bersilaturahmi ke rumah saudara. Poin ketiga, gengsi oleh-oleh dan buah tangan. Setelah urusan baju dan amplop lebaran, biasanya ada satu kebiasaan lain yang hampir selalu muncul saat lebaran, membawa oleh-oleh. Saat kita berkunjung ke rumah saudara, tetangga, atau keluarga besar, rasanya seperti ada aturan tidak tertulis. Kalau datang, jangan datang dengan tangan kosong. Sebenarnya niatnya baik, sebagai bentuk sopan santun, sebagai bentuk menghargai tuan rumah. Masalahnya muncul ketika kebiasaan sederhana ini perlahan berubah menjadi soal gengsi. Awalnya mungkin hanya membawa sesuatu yang sederhana, kue, buah, atau sekedar makanan kecil. Tapi begitu kita mulai melihat yang lain, standarnya tiba-tiba berubah. Ada yang datang membawa hampers besar, ada yang membawa oleh-oleh mahal, ada juga yang membawa sesuatu yang terlihat wah. Dan tanpa sadar pikiran kita mulai membandingkan. Kayaknya yang gua bawa terlalu biasa deh. Kayaknya harusnya gua bawa yang lebih bagus. Gak enak kalau kelihatan yang paling sederhana. Padahal sebenarnya tuan rumah seringkali tidak terlalu memikirkan itu. Yang mereka hargai adalah kedatangannya, kebersamaannya, silaturahminya. Tapi dalam pikiran kita, oleh-oleh itu tiba-tiba berubah makna. Bukan lagi sekedar buah tangan, tapi simbol perhatian, simbol kemampuan, simbol beberapa niat kita datang berkunjung. Dan dari situlah pengeluaran kecil mulai bertambah lagi. Kita mulai memilih yang sedikit lebih mahal, sedikit lebih bagus, sedikit lebih terlihat pantas. Masalahnya, kunjungan lebaran biasanya bukan cuma satu rumah, bisa 2, 3, atau bisa 10. Apalagi kalau pulang kampung. Saudaranya banyak, teman lama juga banyak, tetangga pun banyak. Dan setiap kunjungan seringkali terasa seperti perlu membawa sesuatu. Awalnya mungkin hanya puluhan ribu, lalu ratusan ribu, dan tanpa terasa totalnya bisa menjadi angka yang cukup besar. Lucunya lagi, oleh-oleh itu sering hanya menjadi bagian kecil dari meja tamu, bercampur dengan banyak makanan lain. Kadang bahkan tidak sempat benar-benar dimakan. Dan tetap saja, kita merasa harus membawanya, karena tidak ingin terlihat datang dengan tangan kosong. Poin keempat, gengsi kendaraan saat pulang kampung. Ada satu momen yang sering terjadi saat lebaran. Bukan di ruang tamu, bukan di ruang makan, tapi di halaman rumah, di tempat orang-orang memarkir kendaraan mereka. Karena disitulah sering muncul perbandingan yang tidak diucapkan. Mobil baru, motor baru, kendaraan yang terlihat lebih mewah dari 1 tahun sebelumnya. Dan tanpa sadar, mata kita mulai memperhatikan. Wah, dia sudah ganti mobil. Motor barunya keren juga. Kayaknya hidupnya makin naik deh. Padahal tidak ada yang benar-benar berkata apa-apa. Tidak ada yang secara langsung membandingkan. Tapi pikiran kita sudah bekerja sendiri. Kita mulai melihat kendaraan kita, mulai merasa biasa aja, mulai merasa tertinggal, dan dari situlah gengsi kecil muncul lagi. Perasaan ingin terlihat naik level bukan karena kendaraan lama sudah rusak, tapi karena
tidak ingin terlihat paling tertinggal. Padahal seringkali kendaraan baru itu bukan cuma soal harga, tapi juga soal cicilan, soal komitmen bertahun-tahun, soal pengeluaran bulanan yang terus berjalan. Tapi saat lebaran, yang terlihat hanya satu hal, mobilnya baru, motornya baru. Yang tidak terlihat adalah cerita di belakangnya. Cicilannya, tekanannya, atau mungkin pengorbanan finansial yang harus dilakukan. Dan dari situlah muncul pikiran kecil yang berbahaya. Kayaknya gue juga harus upgrade. Padahal sebelum lebaran, kita sebenarnya tidak merasa butuh apa-apa. Poin kelima, takut terlihat belum berhasil. Dari semua gengsi lebaran tadi, sebenarnya ada satu akar yang sama. Takut terlihat tertinggal. Takut terlihat belum jadi apa-apa. Takut terlihat hidupnya tidak berkembang. Lebaran sering menjadi momen di mana semua orang kembali berkumpul. Saudara, sepupu, teman lama, tetangga. Orang-orang yang dulu pernah berada di titik yang sama dengan kita, dan saat itulah perbandingan sering terjadi. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya bisnis, dia sudah menikah, dia sudah punya mobil. Sementara kita mungkin masih diproses, masih membangun. Masih pelan-pelan memperbaiki kehidupan, padahal hidup bukan perlombaan. Tidak semua orang harus sampai di tempat yang sama dalam waktu yang sama. Tapi suasana lebaran sering membuat terasa seperti kompetisi. Kompetisi yang sebenarnya tidak pernah diumumkan, tidak ada pemenang, tidak ada garis finish, tapi semua orang tetap merasa harus terlihat baik-baik saja. Terlihat berhasil, dan dari situlah keputusan-keputusan finansial impulsif sering muncul. Belanja lebih dari yang seharusnya, memberi lebih dari yang seharusnya, menghabiskan lebih dari yang seharusnya, bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Padahal kalau dipikir-pikir, Lebaran tidak pernah menuntut semua itu. Lebaran tidak pernah meminta kita terlihat lebih kaya. Tidak pernah meminta kita terlihat lebih sukses. Lebaran hanya tentang satu hal, kembali ke keluarga, kembali ke kebersamaan, kembali ke hati yang lebih bersih, bukan ke lemari yang lebih penuh, bukan ke dompet yang lebih kosong, karena pada akhirnya yang paling rugi bukan yang bajunya paling sederhana, bukan yang amplopnya paling kecil, bukan yang kendaraannya paling lama. Yang paling rugi adalah mereka yang mengacaukan keuangannya hanya demi terlihat baik di satu hari dalam setahun. Padahal setelah lebaran selesai, hidup tetap berjalan, tagihan tetap datang, dan keputusan finansial tetap harus kita yang tanggung. Jadi mungkin lebaran bukan tentang terlihat lebih, mungkin lebaran hanya terlihat cukup.